Selanjutnya, sambut pakar motor Song Siming. Silakan naik panggung menerima penghargaan sekarang. Kirut motor Yongxing Song Siming ciptakan super motor Gen 5. Raih penghargaan talenta teknologi nasional. Demi arwah ayah mertua, kutepati amanatnya tanpa pernah mengecewakan beliau, membesarkan pabrik motor Yongxing dan membuat istriku hidup sejahtera. Di sini, saya berterima kasih pada seseorang. Tanpa dukungannya, sulit meraih pencapaian hari ini. Ini istriku, Tiasu. Sumei, kamu sedang apa? Pakar apaan sih? Semua orang. Saya Yasume melapor dengan nama asli. Suami saya, Song Siming, mencuri hasil riset Sun Suejun. Dia sama sekali bukan ahli motor, hanya pencuri hina tak tahu malu. Apa? Song Siming mencuri riset Sun Suejun? Kelihatannya selama ini polos. Tak disangka berbuat sekejam ini. Ternyata dia orang begini saja. Benar-benar menjijikkan. Orang seperti ini. Sume, jangan ribut lagi. Motor ini jelas aku sendiri kembangkan dengan susah payah. Song Siming masih tak mengaku. Lihat, ini sketsa motor rancangan langsung Suju semasa hidup. Ada tanda tangan aslinya. Ini jelas bukti Song Siming mencuri karyanya. Mana mungkin kode sayangku bisa jadi miliknya? Teknologi inti yang menghidupkan lagi pabrik motor Yongxing semuanya dari riset Suejun. Setelah ia wafat, jasa itu dicuri Song Siming. Si pencuri begitu saja. Song Siming, kau rampas jasa orang mati. Tak takut disambar petir, ya? Kau dan Suejun murid kepala pabrik lama. Kok bisa menyerahkan pencuri lebih hina dari hewan? Pukul dia! Pukul dia! Pencuri! Kembalikan pialanya! Di mana hati nuranimu? Kembalikan! Kembalikan pialanya! Kembalikan! Kembalikan pialanya! Cepat kembalikan pialanya! Aku tak pernah lakukan hal begitu. Motor super itu kuteliti dan kembangkan sendiri sejak awal. Sume, kita suami istri 30 tahun. Mengapa menuduhku? Song Siming, sampai sekarang kau masih menyangkal. Aku benar-benar kecewa padamu sekali. Mulai hari ini, kau bukan suamiku lagi. Minggir, biar Kak Suejun. Kak Suejun, jika rohmu menyaksikan, hari ini sekarang ku ambil lagi kehormatanmu. Pencuri itu bersujud. Minta maaf. Sumei, Ahli bidang motor apa? Menurutku dia hanya seorang pencuri. Berani mencuri hasil karya orang mati? Pantas saja mendapat balasan. 30 tahun kuserahkan darah keringat. Menyelamatkan pembangkit Yongxing yang hampir bangkrut, menjadikannya raksasa nomor 1 motor listrik. Tapi dia, demi cinta pertamanya Sun Suejun, memfitnahku mencuri riset, menghancurkan nama baikku, hingga aku akhirnya mati karena marah. Yang Sumei, jika bisa ulang sekali, Aku takkan pernah mengulangi kesalahan itu lagi. Suomei, kamu dan Siming sudah tidak muda lagi. Sebelum ayahmu pergi ke luar negeri, dia secara khusus berpesan padaku agar kalian cepat menikah. aku gila. Kok ibu dan Suomei di sini? Apa aku terlahir lagi pada hari masuk keluarga ya? Mei,
Semua orang di pabrik motor Yongxing tahu ayahmu ingin Ximing jadi menantu. Bahkan siap menyerahkan pabrik sepenuhnya padanya kelak. Nikahi dia. Pasti makmur. Cukup. Aku mau nikah dengan Sun Suijun saja. Apa? Soulmate, Ximing selalu baik padamu dan berjasa di pabrik. Kamu sudah lupa, ya? Yang berjasa di pabrik Sun Suijun. Aku menikahinya. Apa dia juga terlahir kembali? Dulu, aku pun membalas budi kepala pabrik lama padanya. Ku terima masuk keluarga yang. Setelah nikah, ku jaga yang Sumei. Ku manja seumur hidup. Dia demi cinta pertama. Membuatku mati marah saja. Yang Sumei, kalau kau cinta-cinta pertamamu, kini aku relakan. Yao. Aku tak layak untuk Sumei. Kamarad Suijun lebih pantas jadi menantu kalian. Song Ximing, apa maksudmu? Kini takkan kubiarkan kau rebut hidup Suijun. Soulmate, kemana? Dulu saat ini Sun Suijun tewas akibat operasi legal. Dia pasti buru-buru menyelamatkannya. Ximing, omong apa itu? Kamu insinyur kepala pabrik kita. Mana mungkin tak pantas untuk Soulmate. Aku dan ayahnya berharap kamu menjadi menantu kami. Posisi kepala pabrik ini masih kami siapkan untukmu. Ideal. Hati Sumei sudah ada orang. Jangan dipaksa. Tak manis. Kalau tak nikahi Soulmate, Tenang. Walau aku tak menikahi Sumei, aku kelola pabrik motor Yongxing bagi kepala pabrik. Ternyata 30 tahun menikah tak menandingi cinta pertama hatinya. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play Bye. tough and wanna hate Tipe motor sementara ini. and make a statement, I don't ever slow. Ximing, kami sudah mencoba memperbaikinya setengah hari tapi tidak berhasil. Kamu langsung menyelesaikannya? Hebat sekali. Masih uji awal. Performa motor Super Limax motor lain. Setel parameternya lebih rumit jika parameter tak pas. Masalah muncul lagi. Kalau bukan Ximing hari ini, kami pasti tak bisa memperbaikinya. Motor ini pesanan negara Maple. 10 juta. Jika bermasalah, kami tak bisa lapor ke kepala pabrik lama. Bukankah kita punya Ximing? Selama ada Ximing, kita punya tulang punggung. Ximing, aku segera ke luar negeri negosiasi kerjasama. Sumei dan pabrik motor kutitip padamu. Pulang, kuatur kau menikah dengan kau. Kepala pabrik, meski tak menikahi Sumei, aku tetap kelola pabrikmu sungguh baik. Berkat pengalaman hidup lalu, aku pasti memimpin pabrik ini lebih jauh. Selamat Yang Sumei dan Sun Suijun. Menikah bahagia. Kenapa kalian semua di kantorku? Song dipecat. Song Ximing dipecat. Kerja sedekade di Yongxing. Tak salah. Kenapa pecat? Ayah bilang, jabatan insinyur utama itu untuk menantunya. Aku dan Suijun sudah nikah resmi. Masih berani duduki posisi ini. Motor negeri daun maple itu prestasi Ximing. Tak ada yang lebih paham. Ganti dia, kacau. Direktur Sang, cuma saja karyawan hina.
Apa aku ikut campur urusanku? Ayah keluar negeri negosiasi. Aku sementara mengurus pabriknya untuknya. Mulai hari ini, Insinyur Kepala Suejun. Soal Song Ziming... Nyonya, jangan lakukan ini. Dulu aku bikin motor super pertama. Selesaikan order jutaan negeri Mabai. Bikin Yongxing terkenal. Sumei cuma rampas jasa buat cinta pertama Sun Suejun. Song Ziming, kau sudah menjiplak desain motor Kak Suejun. Sebagai saudara seperguruan, kutolah kau curi jasanya lagi. Yang Sumei, tiga baik-baik. Percaya aku, nanti pesanan gagal, Papa lihat minta denda 30 juta. Pabrik Yongxing punya ahli motor Kak Suejun. Jadi tak perlu kau khawatir. Sumei, ini semua gampang bagiku. Kujamin, pesananmu pasti akan selesai lancar. Song Ziming, mulai sekarang pabrik Yongxing tak ada urusan sedikit pun denganmu. Cepatnya sekarang saja. Sume, jangan gegabah. Kita bahas lagi. Apalagi dirundingkan. Song Ziming, bereskan barangmu segera sekarang. Kamu akan menyesal. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you Berhenti. Aku cek kota itu milik pabrik. Jangan coba bawa pergi dari sini tanpa izin. Mengerti? Suejun, cukup. Suejun benar. Kalau pencuri mencuri barang pabrik, Baik, kalau begitu, ambil sendiri apa yang kalian mau. Catatan teknis Song Ziming, akhirnya. Song Ziming, bawa sampah ini pulang buat apa? Yang Sume, kuingatkan, parameter motor itu masih bermasalah. Jalan tanpa uji, pasti terbakar meledak. tak usah khawatir. Anda Kak Suejun, lebih paham. Yang Sume, kalau kau yakin Sun Suejun motor, jangan menyesal. Baik, kita berpisah sampai sini. Kajun, jangan. Klik di pojok kiri. Ziming jangan pergi. Senkai, kenapa kalian datang? Kak Some, Ming kerja keras untuk Yongxing. Kenapa kau pecat? Motor pengebu dikembangkan Kak Ziming. Segera dikirim. Pabrik Yongxing tak bisa benar tanpanya. Begini pesanan gagal. Kita kena denda 30 juta. Kalian diam. Song Ziming cuma pencuri penjiplak teknologi. Suejun ahli sejati perancang motor super. Mulai sekarang, kalian ikut dia dan patuhi perintahnya. Dia cuma penganggur. Mana bisa dibandingkan Kak Ziming? Ahlinya. Kamu begitu. Kak Ziming 10 tahun demi pabrik. Jangan begitu padanya. Siapapun di antara kalian yang berani membela Song Ziming lagi, hanya bersama dia. Bosen, kau sudah diam. Kalian masih menafkahi keluarga. Kerja baik di pabrik. Sume, jangan persulit mereka. Aku akan pergi sendiri. Ziming! Aduh, Mengingat perilaku tidak baik dan tidak tahu berterima kasih dari kawan Song Ziming. Setelah diputuskan oleh pabrik, ia akan dipecat. Suami, malas tak berguna, jangan kabur. Keluar dari pabrik. Dalam hidup ini, ku hancurkan rencanamu mencuri riset Kak Sujun. Mulai kini, jasa dan kehormatan hanya miliknya. Pabrik tanpa Song Ziming makin baik. Kak Sujun, selanjutnya pabrik bergantung padamu.
Suami, tenang saja. Aku pasti bisa menyetel motornya dengan baik dan menyelesaikan pesanan motor dengan lancar. Gawat. Sumi, motor rusak lagi. Cek. Gawat, Sumi. Motor rusak lagi. Cek. Jangan panik. Rusak. Perbaiki. Ini untuk Fengi. Biasanya Bang Siming, selainnya tak bisa memperbaiki. Yongsing beri makan minum, tapi kalian payah. Aku tak percaya tanpa Song Siming pabrik mandek. Ayo lihat. Aimin. Ada apa? Ada apa? Taksumi, motor ini rusak mendadak saat uji. Hampir terbakar tadi. Kalian ngapain bengong? Cepat perbaiki. Pesanan Fengi ini tak boleh salah sedikit. Tapi kami tak bisa. Proyek Siming yang urus. Parameternya cuma dia perbaiki. Oh Diriang, cepat minta Kak Siming kembali. Kalian semua diam. Pabrik Yongsing kita punya ahli seperti Kak Sujun. Untuk apa orang bodoh itu? Suejun, cepat bertindak. Selamatkan Yongsing kami. Kalian semua, jangan heboh begitu. Masalah kecil seperti ini tidak akan menyulitkanku. Ini kan main-main? Aku harus pergi mencari Kak Siming kembali. Jangan bicarakan aku. Pak, Suami, bagaimana keadaan di pabrik? semua baik. Hari ini aku ambil alih pabrik dan usir pencuri peniru teknologi orang. Bagus keputusannya. Kau urus saja sesukamu. Oh ya? Suruh menantu kita selesaikan motor pesanan dari Feng Yibo itu. Membayar denda pelanggaran kontrak sebesar 30 juta. Denda 30 juta? Ayah selalu paling menyukai Song Siming sebagai menantunya. Mungkinkah orang yang dia ingin aku bantu adalah Song Siming? Tidak. Ayah pasti sudah tahu berita pernikahanku dengan Kak Sujun. Sepertinya dia juga sudah menyadari bahwa Song Siming hanyalah pencuri yang menjiplak teknologi dan melakukan penipuan. Ayah, tenang saja. Pesanan kali ini pasti tidak akan ada masalah. Sudah, aku sedang sibuk. Kita sudahi dulu ya. Untungnya aku mendapatkan teknologi Song Siming. Memperbaiki motor listrik ini adalah hal yang mudah bagiku. Kak Siming gawat. Senkai, kenapa? Kak, motor error lagi. Suejun asal pakai kunci. Ulang cek. Apa katamu? Walau dipecat suami, direktur lama berjasa, putrinya istriku yang minta aku jaga pabrik Yongsing. Aku tak tega membiarkannya pergi. Baik. Kak Sojun, cepat selesai diperbaiki. Hanya memperbaiki motor listrik. Sudah kubilang, bagiku ini masalah yang bisa diselesaikan dengan menjentikan jari kelingking. Betul. Bang Suejun, kamu hebat. Song Siming seatur. Motornya payah. Song Siming itu mengira pabrik kita akan hancur tanpanya. Song Siming, kenapa di sini? Kamu pecatan pabrik. Tak tahu malu kembali lagi sekarang? Ku dengar motor bermasalah, jadi aku cek. Hei, jangan ikut campur di sini ya. Motor listriknya sudah lama ku perbaiki. Katakan, parameter motor bermasalah, bisa bikin terbakar lalu rusak total. Saat ini motor hanya stabil sementara. Tanpa setel parameter, rugi besar pasti. Jangan menyebar kepanikan di sini. Menurutku, kamu sengaja merusak motor listrik untuk balas dendam. Kau baru pergi. Motor ini rusak. Licik, hina, tak tahu malu. Suami, apakah di hatimu
aku orang yang seperti ini. Song Shiming, akan percaya lagi. Jangan rampas kehormatan Sujun. Masih membantah? Alat ini cuma kamu yang boleh sentuh, kan? Kalau bukan Kak Suejun memperbaiki motor dan membongkarmu, aku takkan tahu kamu ternyata sehina ini. Aku hina? Aku di pabrik Yongxing, bekerja keras tanpa mengeluh, berkorban selama 10 tahun, dan dibalas dengan sebutan hina? Siapa suruh? Song Shiming, kamu sengaja merusak peralatan pabrik. Sebagai wakil kepala pabrik, aku perintahkan kamu untuk segera mengganti semua kerugian pabrik. Dalam kerja sama kali ini, pemenangnya adalah pabrik motor listrik Yongxing milik Yang Yongqiang. Selamat ya. Nona Liu, ahli motor listrik Song Ziming adalah menantuku. Dengan adanya dia, di bidang motor listrik ini, pabrik motor listrik Yoshi kalian bahkan jika berkembang 100 tahun lagi, tetap bukan tandinganku. Apa? Maksudmu Song Shiming tidak jadi menantu Yang Yongqiang? Dan bahkan dipecat oleh putrinya? Kepala pabrik Yang, selamat ya. Semua berkat putri Anda yang hebat. Aneh, Zhou Qiming tidak mendapatkan proyeknya. Kenapa dia tertawa begitu gembira? Dan kenapa tiba-tiba menyebut putriku? Tadi dia bilang dipecat, jangan-jangan Zhou Mei memecat menantuku yang baik. Halo, Ziming. Siapa suruh angkat telepon pabrik? Bukan lagi karyawan Yongxing. Tak berhak pakai teleponku. Dengan gaji pabrik selama ini, uang itu tak cukup ganti rugi alat pabrik rusakmu. 10 tahun aku tekun kerja di pabrik Yongxing, membesarkannya jadi pabrik 1000 pekerja, dan mencetak nilai puluhan juta bagi pabrik ini hingga kini. Kau memfitnahku, ninja usahaku. Kau tega begini, kepala pabrik tahu. Ayahku tahu kamu pencuri penjiplat teknologi, jadi pesanan pengheboh ke Kak Suejun. Ayah ingin kamu pergi. Sepertinya kepala pabrik juga tidak pernah memikirkan kami, ayah dan anak. Salahku, Song Shiming. Akulah masa depan pabrik Yongxing, sedangkan kamu hanyalah anjing liar yang tidak diinginkan siapapun. Suami, jangan keterlaluan. Pengorbanan Jimmy, semua orang bisa melihatnya. Diam semua. Pabrik ini kupegang. Pahlawan atau biang masalah, ku tahu. Song Shiming, kau tahu posisimu? Segera ganti rugi, atau kukirim besok. Nanti tak ada pabrik berani. Bukankah ini hanya soal uang? Ini adalah gajiku selama 10 tahun di pabrik Yongxing. Semuanya untukmu. Mulai sekarang, aku dan pabrik Yongxing tidak saling berutang lagi. Putri Yang Yongqiang tidak menikah dengan Song Ziming dan malah memecatnya. Iya, iya. Song Shiming tulang punggung Yongxing. Yang Yongqiang belum tahu ulah putrinya. Kalau kita ajak Song Shiming gabung pabrik motor Yaoshi, masalah teknologi motor beres, dan Yaoshi bisa hidup lagi. Klik di sudut kiri bawah untuk menonton versi lengkap. Aduh, apa Jiming tidak mengangkat teleponku ya? Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Selama ada Jiming di pabrik, pasti tidak akan terjadi masalah apapun. Direktur Yang, saya dengar pujian dan cuacanya sangat buruk dan telah mengirim banyak bahan berkualitas. Bolehkah saya minta Anda membawa saya berkunjung ke pabrik Anda? Aduh, sungguh suatu kehormatan. Asistennya, segera atur penerbangan tercepat. Saya ingin membawa Tuan Tyler kembali ke negara asal untuk inspeksi. Silakan, Tuan Tyler. Nona Yang, ada urusan apa lagi kamu? Yang berutang ke pabrik itu bukan cuma saya. Masih ada uang apa yang saya berutang ke pabrik selama tahun-tahun ini? Kamu makan dan tinggal semuanya di pabrik.
Biaya makan dan akomodasi setiap tahun 5.000, total 50.000. Lalu pakaian dan barang-barang yang kamu pakai semuanya diberikan oleh pabrik. 10 tahun dihitung 30.000. Lalu air yang terbuang saat kamu kerja malam selama bertahun-tahun juga sudah membuang cukup banyak uang. Dihitung 5.000. Sedangkan kerusakan suku cadang yang terjadi selama kamu bekerja sehari-hari. Semua itu harus dihitung. Benar. Semua itu harus dibebankan ke kamu. Sekarang kamu berutang ke pabrik sebesar 155.320. Saya bulatkan jadi 155.000. 155.000. Kenapa kamu nggak sekalian merampok saja? Sulemei, meskipun Jiming tidak bisa jadi bagian dari keluarga yang kalian, dia tetap tulang punggung pabrik kita. Kenapa kamu bisa memperlakukannya seperti itu? Urusan apa kamu? Sekarang aku yang mengurus pabrik ini. Song Jiming sudah bukan orang pabrik lagi. Jadi apa yang dia utang pada orang pabrik harus dikembalikan. Kalau memang mau dihitung, maka tolong hitung dengan jelas. Kembalikan semua bonus yang selama ini pabrik belum berikan kepada saya. Bonus apa saja? Saya masuk pabrik umur 17 tahun. Tahun pertama membantu pabrik mendapatkan pesanan 1 juta pertama. Bonus 30.000. Tahun kedua saya memimpin pabrik melebihi target produksi. Bonus 100.000. Tahun ketiga saya memperbaiki peralatan motor listrik baru. Menghasilkan laba 3 juta untuk pabrik. Bonus 200.000. Masih ada tahun keempat. Tahun kelima kamu. Lepaskan aku. Kamu jangan bilang aku akan membawa kalian. Sebagai kepala keluarga, bonus ini tak kuselewengkan sepeser pun kalian sudah hitung jelas. Jadi kembalikan bonus yang belum dibayar padaku, kan? Keluarga yang kami sudah memelihara kamu selama 10 tahun. Bukankah itu semua memang seharusnya kamu lakukan? Itu kamu sendiri yang tidak mau bonus. Paling-paling aku juga hapus utangmu ke pabrik. Bagaimana? Oke kan? Anggap aku sudah membalas budi, cinta. Sudah kuberikan pada anjing saja. Tunggu dulu. Uang yang kamu utang ke pabrik sudah disebut. Lalu bagaimana dengan utangmu padaku? Berhenti. Uang yang kamu utang ke pabrik sudah disebut. Lalu bagaimana dengan utangmu padaku? Benar. Suemei, selama bertahun-tahun ini kamu sudah banyak menghabiskan uang untukmu. Lihat saja baju, celana, dan jam tangan di tubuhmu. Semuanya adalah hadiah dari Suemei yang dibelikan dengan uangnya. Dan sekarang Suemei sudah menikah denganku. Semua itu seharusnya sudah kamu kembalikan sejak lama. Kan, Pak Suemei, kalian jangan terlalu berlebihan. Kak Jiming sudah bekerja keras untuk pabrik selama 10 tahun dan membawa begitu banyak uang untuk pabrik. Bagaimana bisa kalian memperlakukannya seperti ini? Ini benar-benar. Maksudmu, kamu nggak ngerti bahasa manusia ya? Aku suruh kamu sekarang juga lepas bajumu dan kembalikan ke aku. Kalau tidak aku. Kalau kamu tidak mengembalikannya, aku anggap saja semua ketulusanku ini demi kamu. Sini, Suebe. Semua itu hanya kata-kata emosi. Jangan gegabah ya, Direktur Zhang. Semua ini adalah barang milik keluarga yang aku memang seharusnya mengembalikannya. Kamu. Ini adalah jam tangan yang kamu belikan untukku di pasar barang bekas seharga 6 yuan pada hari ulang tahunku yang ke-15. Aku kembalikan. Ini adalah cincin yang kamu belikan untukku di lapak pinggir jalan seharga 1 yuan 2 mau. Aku kembalikan. Baju ini awalnya untuk Sun Sui Jun. Dia tak muat. Kau beri padaku. Ku tambal dan ku pakai 10 tahun. Ini ku kembalikan semuanya. Kamu. Selama bertahun-tahun ini, semua barang yang kamu berikan padaku, aku tidak pernah mengeluh barang-barang itu murah. Bahkan sepasang kaos kaki pun menurutku sangat bermakna. Jika kamu berkenan, sekarang semuanya aku kembalikan padamu. Mulai sekarang, kita benar-benar putus hubungan. Celana juga mau saya lepas sekarang. Jangan. Kau apa Zemil? Jangan mempermalukan diri di sini. Laok Zue, saya ingatkan sekali lagi, pesanan dari negara daun mangga sangat penting. Proyek dasar ini selalu saya yang tangani. Saya harap kamu memecat saya.
Jangan pecat kamu. Orang seperti kamu, saya sama sekali. Tidak mungkin menyesal. Baik, kalau begitu, mulai hari ini, Song Jiming tidak ada hubungan sedikit pun lagi dengan Yang Xingchen. Kalian masih mau apa lagi? Masih belum suruh dia cepat-cepat pergi. Pergi. Jangan pedulikan aku. Aku sendiri yang mau pergi. Ayo cepat pergi. Silakan, Tuan Helen. Itu adalah kepala insinyur pabrik Yongxing kami. Menantuku, Song Jiming. Baik. Kenapa Papa pulang? Cepat beres-beres dulu. Pergi kerja sana. Papa, kenapa Papa pulang? Sue Mei, aku membawa Tuan Taylor kembali ke negara untuk mengunjungi pabrik. Oh ya, aku. Menantu. Lihat motor dari Kanada itu. Bagaimana dengan progresnya? Pas motor listrik ini hanya bisa diperbaiki oleh Jiming. Sepertinya Sue Mei memang menikah dengan Jiming. Yang dia jalankan hanyalah barang rongsokan. Pasti tidak salah. Tuan Taylor, itu adalah saksi dari pabrik bintang film kami. Apakah menantu saya yang akan mengantarkan Anda untuk berkenalan? Yao kepala pabrik. Karena Dongung Tiangxi sedang sibuk. Kita jangan mengganggu dia dulu. Kita lihat-lihat dulu saja. Baik. Tuan Tel, silakan ke sini. Papa. Duduk yang nyaman ya. Setelah pesanan dari negara daun maple itu selesai, apa saja juga boleh. Buku merah ini kelihatannya memang membawa suasana bahagia ya. Aku juga belum melihat seperti apa foto pernikahan putriku. Aku harus lihat yang merah-merah ini. Kita harus masuk bersama Nyonya. Saya tahu. Saya akan segera ke sana, Ayah. Baru pulang. Harus pergi. Kami hanya ingin menemani Anda malam. Minum arak nanti saja. Lain kali ya. Oh iya, Sume, menantuku adalah kandidat utama teknologi inti pabrik kita. Dia adalah harapan kebangkitan pabrik Yongxing kita. Selama ayah tidak ada, kamu harus benar-benar membantu dia menopang pabrik kita. Pabrik harus kita bangkitkan. Ya. Ayah, yakinlah. Tunggu saja kabar baik dari kami segera. Baik, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Nanti pabrik ini tetap milik kalian berdua. Ayah pergi dulu. Kamu panggil aku apa? Kamu panggil aku apa? Umur sudah tua. Telinga juga sudah kurang baik. Sue Jun. Ya, mulai sekarang kamu tidak boleh malas lagi. Ikuti Sue Mei dan bekerja dengan baik. Ya. Direktur, berarti Bapak akui saya menantu. Iya, Sue Mei, Sing Singge, kamu datang tepat waktu. Tadi ayahku bilang, selama kita bisa menyelesaikan pesanan dari negara Maple dengan baik, pabrik ini kedepannya akan diserahkan kepada kita untuk dikelola. Tentu saja, mulai sekarang semua uang keluarga yang akan menjadi milikku. Sue Mei, pantas saja tadi ayah bilang padaku supaya aku bekerja dengan baik. Tenang saja, aku pasti tidak akan mengecewakan harapanmu dan ayah kepadaku. Aku memang tidak salah pilih orang. Sui Jung ya, selama ini kamu benar-benar sudah sangat bekerja keras untuk pabrik. Malam ini kita pergi makan di luar. Rayakan dengan baik ya. Klik kiri bawah untuk menonton versi lengkap. Hentikan! Masih tahu hukuman? Bos urus kalian? Lepas aku! Song Ziming, cepat pergi sana. Sume, menurutku, dia hanya ingin menyelinap masuk ke pabrik lagi untuk membuat kerusakan. Song Ziming, kenapa sekejam ini?
Aku benci diri. Kamu mencatmu lebih cepat dulu. Dia jelas-jelas memfitnahku. Aku sudah bekerja keras untuk pabrik selama 10 tahun. Apakah itu tidak bisa ditukar dengan sedikit kepercayaan darimu? Pabrik maju itu jasa Kak Suejun. Apa urusanmu? Kalau Kak Suejun tak polos, mana mungkin kau rampas jasanya terus? Song Siming, kamu menjeblah hasil penelitianku, merebut hasil kerjaku. Sekarang kebenarannya sudah terungkap. Apa kamu masih mau terus berpura-pura? Penjiblakan. Nanti saat motor listriknya rusak, kita akan tahu siapa pencuri yang sebenarnya. Jimin, sikap apa? Cepat minta maaf Suejun. Aku bukan lagi karyawan pabrik Yongxing. Kalian tidak berhak menyuruhku melakukan apapun. Kami tadinya mengalah. Tak mau ribut denganmu. Tak sangka kamu makin menuntut begini. Sekarang kulakukan sabotase ala pabrik ke penyidik. Kau akan ditangkap di penjara seumur hidup. Suami, hubungan kita sudah bertahun-tahun. Apa kamu yakin mau melawanku demi dia? Kalian berdua masih bengong? Cepat tangkap dia. Kirim ke kantor pemeriksa sekarang. Iya. Iya dah. Hentikan orang ini. Pabrik motor listrik Yaoshi akan melindunginya. Anda siapa? Kepala pabrik Yaoshi, Zuting. Pak Zhou, kenapa? Tuan Song, saya wakil Yaoshi, resmi mengundang Anda bergabung. Direktur Zhou, Song Ziming cuma pencuri yang mencuri listrik Suejun. Anda yakin mau terima pecundang yang dipecat pabrik Yongxing kami? Zhou Ting, pabrik motor listrik Yaoshi kalian benar-benar sudah menjadi tempat penampungan sampah ya? Mau kami bagaimana? Kalian jangan ikut campur. Direktur Zhou, Suejun ahli motor di pabrik kami Yongxing. Cuma mengingatkan sopan, jangan kamu tak tahu diri. So, pabrik Yongxing buta bakat. Memecat Anda saat krusial kemajuan teknologi motor. Rugi mereka sendiri. Mau gabung pabrik motor listrik Yaoshi? Direktur Zhou, saya. Tuan Song, saya datang dengan yang baik. Yaoshi resmi menawarkan 20 saham dan gaji 300.000 per tahun. Silakan bergabung. Saya sungguh harap Anda bergabung dengan pabrik Yaoshi. Ambah. 300.000 bisa gaji semua buruh pabrik. Kau mau sewa Song Ziming, sampah. Gering, kamu gila. Karena Direktur Zhou begitu tulus. Saya setuju untuk bergabung dengan pabrik motor listrik Yaoshi. Bagus, selamat bergabung. Zhou Ting, orang tuamu telah bekerja keras selama 30 tahun untuk membangun pabrik Yaoshi hingga seperti sekarang. Aku cuma ingatkan, jangan tertipu oleh si bego Song Ziming lagi. Iya, Song Ziming cuma makan gaji di sini. Sengaja merusak dinamo, kami seret ke kantor penyelidikan. Aku tak melakukannya. Kalian jelas memfitnah aku. Song Ziming, saksi dan bukti lengkap. Masih mau berdalih? Hari ini kuantar ke kantor penyidik. Biar kapok. Sekarang maju. Mbak, Berhenti. Saya percaya integritas Tuan Song. Nona yang memfitnah separah ini. Begini sikap pabrik Yongxing pada orang berbakat. Direktur Zhou, kerja sama pabrik Yongxing kami dengan negara Makoyaf akan segera selesai. Nanti pabrik Yongxing akan langsung menjadi pemimpin industri. Kamu yakin mau melindungi Song Ziming dan melawan pabrik Yongxing kami? Tuan Song sekarang adalah karyawan pabrik motor Yaoshi kami. Saya percaya pada karakter dan kemampuannya. Saya akan menjaminnya. Mulai hari ini, kita resmi meneliti motor listrik tipe baru. Mau susahkan Tuan Song? Hadapi aku saja. Pabrik Yaoshi siap sampai akhir. Pabrik motor kelas 3 sepertimu, beraninya melawan pabrik Yongxingku. Karena kamu mencari mati demi Song Ziming, maka aku akan mengabulkannya. Direktur Zhou, ayo kita pergi. Aku tidak ingin berada di tempat yang menjijikan ini. Hei, Sume, tidak perlu marah karena orang seperti ini. Lihatlah. Asalkan aku menyelesaikan pesanan motor dari negara Mapleleaf ini. Pada saat itu, pabrik motor Yaoshi milik Soting tidak akan punya tempat lagi di seluruh industri ini. Ini gambar desain motor super. Ternyata Sun Jiren. Dia mengembangkan motor super generasi kelima dengan menjiplak gambar
desain Kak Sui Jun ini, aku memang tidak salah memilih orang. Kak Sui Jun, kamu hebat sekali. Kinerja motor super 5 kali lipat dari motor biasa. Selama penelitian dan pengembangannya berhasil, pabrik Yongxing pasti akan menjadi perusahaan terdepan di industri motor. Meninggal. Direktur, sebaiknya Anda datang dan lihat. Sudah datang. Hai Allah. Asalkan aku menjual naskah ini diam-diam ke pabrik lain, aku akan kaya raya. Mereka semua bilang aku menjiplak gambar desain Song Ximing. Tadinya aku berencana menjualnya untuk mendapatkan uang. Nah, disangka si bodoh yang Song ini malah mengira akulah ahli motornya. Gawat, gawat. Lebih dari separuh motor ini terbakar lagi. Apa? Kak Sui Jun, bukankah kamu sudah memperbaiki motor-motor ini? Kenapa bisa rusak lagi? Pasti pekerja yang merusak. Suomei, tenang. Selama aku di sini, motor ini bermasalah 10.000 kali. Tetap kubereskan. Ayo cepat lihat di pabrik. Ayo, baik. Kak Sui Jun, sudah 2 jam. Kenapa belum selesai diperbaiki? Sebentar lagi. Aneh. Ali seperti Kak Sui Jun pasti bisa bereskan masalah kecil ini. Kenapa perbaikannya sekarang lambat? Sialan, aku jelas-jelas menyetelnya sesuai data dari pabrik Yongxing. Kenapa motor sialan ini masih saja macet? Beres. Sudah aku bilang, cuma gangguan kecil. Bisa kuatasi tanpa repot sambil merem sekali. Kak Sui Jun, hebat. Iya. Nanti pabrik kita mengandalkan Kak Sui Jun. Tenang. Ini bukan apa. Ahli motor selevelku. Masalah sesulit apapun bisa ku selesaikan. Some, motor-motor ini pasti tidak akan ada masalah. Nanti setelah pesanan selesai, kamu tinggal tenang-tenang menghitung uang di pabrik. Kak Sui Jun, jadi insinyur utama, kasihan. Mulai hari ini kamu jadi wakil kepala pabrik Yongxing. Wewenangmu sama. Kamu atur staf dan tanggung jawab penuh pesanan negeri Maple. Some, aku janji, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Song Ximing, berkat motor yang kamu kembangkan dengan susah payah, sekarang jasanya menjadi milikku. Ayah, lihat siapa yang datang. Aduh, Ali Song. Saya sudah sangat menantikan kedatangan Anda. Saya mewakili pabrik motor listrik secara resmi menyambut Anda untuk bergabung. Panzo, Anda terlalu sungkan. Ayah, bersama Tuan Song, pakar motor yang mengerti desainku, aku yakin segera kita ciptakan motor baru melampaui pabrik Yongxing. Saya hanyalah seorang karyawan kecil biasa. Jika bukan karena yang Suomei dan Sun Sui Jun yang terlalu menindas, saya khawatir saya masih bekerja keras untuk mereka di pabrik Yongxing sekarang. Pakar Song, terlalu rendah hati. Tanpamu, Yongxing tak begini. Iya, bila yang suami tahu kemampuanmu, pasti menyesal memecatmu. Oh ya, Jimmy. Saya dengan negara dalam Maple menghabiskan puluhan juta untuk memesan sejumlah motor super dari pabrik Yongxing. Sudah sampai tahap mana sekarang? The book selesai, tinggal rilis. Apa? Jadi Yongxing berhasil penuhi pesanan. Motor listrik kita tak punya tempat di industri ini. Benar. Lalu bagaimana ini? Tenang, parameter motor itu bermasalah. Hanya aku bisa setel. Jika dipaksa jalan, motor langsung terbakar, jadi rongso. Pada saat itu, pabrik Yongxing akan membayar denda pelanggaran kontrak sebesar 30 juta dan langsung bangkrut. Baik, dengan perkataan ahli Song ini, saya jadi tenang. Pak Direktur, baru ada kabar. Pabrik Yongxing selesai uji motor dan siap gelar jamuan besar. Mengundang ahli Kanada datang segera untuk pemeriksaan serah terima. Tuan Song, bagaimana?
Jika pabrik Yongxing menuntaskan pesanan, itu bisa menghancurkan pabrik motor listrik kita total. Mungkinkah mereka benar-benar telah menyelesaikan masalah parameter motor super generasi pertama? Kudengar pabrik Yongxing juga punya seorang ahli Sun. Jika mereka benar-benar berhasil mengirimkan motor-motor ini, lalu siapa lagi yang akan datang ke pabrik motor listrik kita? Tenang, motor itu cuma cikal bakal supermotor generasi pertama. Beri aku seminggu. Pasti nanti ku buat supermotor generasi kedua lebih cepat. Jauh lebih stabil. Benarkah? Baik. Mulai hari ini, kamu adalah wakil direktur pabrik motor listrik. Saya serahkan pabrik dan putri saya kepadamu. Ayah, omong apa sih? Saya pasti tidak akan mengecewakan harapanmu. Klik kiri bawah. Tonton versi Kamu cari mati. Berisik sekali. Sudah jam 1:30 pagi. Kenapa belum selesai diperbaiki, ha? Sui Jun, motor ini terlalu sulit. Kami takkan selesai memperbaikinya. Ya, dengan teknologi kami, tak selesai. Semuanya adalah sekelompok sampah yang dibawa oleh Song Ziming. Aku, seorang ahli motor, membimbing kalian dengan lembut setiap hari. Dan kalian, masih sama seperti Song Ziming. Bagi bodoh. Kak Sui Jun, jangan marah. Tak sepadan Tuan. Minum air ya. Jangan marah, minum air. Aku Sui Jun, seharian bantu kalian capek. Dengar kata-kataku sekarang. Malas kerja, ingat semua. Kerja keras apanya? Sepanjang hari hanya tahu memerintah dengan sombong dan memberi perintah sembarangan. Bisanya cuma omong kosong. Lebih bagus saat Ziming ada. Belajar teknik sambil cari uang. Ikut Sun Sui Jun. Ada masa depan. Siapa itu? Yang bergumam? Berani bicara omong kosong lagi. Percaya atau tidak, aku akan membuat kalian semua keluar dari pabrik Yongxing. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Sumi, kenapa kamu datang? Aku ke pabrik cek progres motor. Ahli Maplev inspeksi. Jangan sampai ada salah. Bukankah kalian sudah lembur beberapa hari berturut-turut? Kenapa kemajuannya belum mencapai setengahnya? Sumi, kamu tidak tahu. Kalau bukan karena para pekerja pemalas yang hanya makan dan menunggu mati ini, motor ini sudah lama selesai di debu. Benar, Kak Sumi. Mereka malas bekerja. Sampah. Cuma hambat pabrik. Bisa kerja atau pergi. Yang Sumi, kami semua adalah karyawan lama yang telah bekerja di pabrik ini selama 10 tahun. Apa kamu akan memperlakukan kami seperti ini? Karyawan lama sialan. Kalian semua adalah sekelompok sampah yang tidak bisa melakukan apa. Sumi, menurutku sudah saatnya kita memperbaiki suasana kerja di pabrik ini. Kak Sui Jun, kini wakil kepala pabrik. Urusan ini putuskan. Baiklah, sekarang aku umumkan, mulai hari ini, di bengkel ini, Zhao Dai dan Wang Ergo akan menjadi mandor bengkel. Kalian semua harus mengikuti perintah mereka berdua. Sudah, Sui Jun. Jangan layani mereka. Ada urusan. Ikut ke kantor. Kerja kalian. Ngapain melongo? Besok malas, tak seorang pun bisa pulang. Kak Sui Jun, aku tahu aku tidak salah memilih orang. Hanya kamu yang bisa memimpin pabrik Yongxing kita ke puncak industri. Tenang saja, Sumei. Ada aku. Tidak akan ada masalah. Gawat, Sumei. Baru saja tadi teknisi motor senior itu kompak mengundurkan diri semua. Apa? Mundur massal? Kenapa? Rinciannya tak jelas. Mau tengkai di kakak berkemas dan pergi. Mau pergi? Biarkan saja. Cuma sampah bawaan Song Ziming. Sejak lama ingin kusir. Tapi mereka pergi. Pabrik tak ada lagi teknisi perbaiki motor. Kita bagaimana sekarang? Kenapa kamu panik?
Bukankah masih ada aku di sini? Iya, ada Kak Suejun yang serba bisa. Mana mungkin tak dapat teknisi motor. Kak, tolong carikan pabrik kami beberapa orang ahli. Tidak masalah, Sume. Kebetulan, aku punya beberapa kerabat yang juga ahli di bidang motor. Meskipun kemampuan mereka tidak sebaik aku, mereka bisa menyelesaikan perbaikan dan pengujian motor ini. Aku telepon mereka sekarang, suruh data. Bagus Kak Suejun. Hanya kamu selamatkan pabrik Yongxi. Sekarang, akhirnya semua orang di pabrik adalah orangku. Kepala pabrik Zhou. Wakil kepala pabrik, ini adalah tim yang saya bimbing langsung di pabrik Yongxi. Dengan kemampuan mereka, mereka pasti bisa mendukung pabrik ini bersama saya. Saya mohon kalian semua, saat motor super generasi 2 sukses, saya tak kecewakan jeripaya kalian. Hanya saja, pabrik Yongxi akan segera menyelesaikan pesanan dari negara Mobilev. Akhir-akhir ini akan merepotkan kalian semua. Anzo, tenang. Suejun sini, motor mereka tak tertolong. Sejak dulu sudah kukatakan, motor itu cuma purwarupa super level awal. Risikonya besar dan tersembunyi. Dipaksa jalan, pasti jadi rongsok total. Kita tunggu dan lihat saja dulu. Sini, kumparan motor ini kulilit. Tetap salah ya. Yang ini seharusnya mengikuti gambar motor. Belajar, ubah sesuai dena. Nah, Siming, parameter hitunganku ini sudah benar. Kamu seharusnya mengikuti parameter terbaru. Benar, gunakan rumus ini. Sudah! Berhasil! Kak Suejun, ini... Apa kita harus berhenti sekarang? Sejak kapan urusan pabrik jadi keputusanmu, ha? Aku ini wakil kepala pabrik. Selama aku belum puas bermain, kalian semua harus terus bermain untukku. Kak Suejun benar. Memperbaiki motor bagi Kak Suejun itu cuma masalah menjentikan jari. Kamu bocah tahu diri juga ya? Ayo, lanjut main, lanjut. Pak, Sumi, bagaimana masalah motornya? Ayah, tenang. Menantumu ada. Semua siap. Tinggal serah besok. Kalau begitu, ayah tunggu kabar baik dari kalian. Nanti ayah adakan pesta perayaan untuk kalian. Baik. Akhirnya aku menikah dengan orang yang tepat. Di pesta perayaan besok, aku akan membuktikan kepada semua orang bahwa Yongxing Kamilah pemimpin di bidang motor. Aduh, Sumi, kudengar pabrik kalian berhasil mengembangkan motor super ya. Hari ini resmi diserahkan ke ahli Kanada. Akhirnya, selamat juga ya. Pabrik Yongxing ini kedepannya akan menjadi pemimpin di bidang kita. Kamu harus banyak-banyak membantu kami ya. Kedua kepala pabrik terlalu baik. Sebenarnya, pencapaian pabrik Yongxing kami hari ini semua berkat suamiku. Aku sudah lama dengar pabrik Yongxing punya seorang ahli di bidang motor. Tidak kusangka semudah ini. Sumi benar-benar pintar memilih. Nikah dengan suami yang baik. Song Jiming dari pabrik kalian. Mengapa hari ini tidak datang? Direktur Kian, Song Ximing menjiplaki Set Suejun, sengaja merusak motor. Orang bejat itu sudah kupecat. Sumi, bukankah ayahmu selalu bilang ke semua orang kalau Song Jiming itu talenta yang langka? Bagaimana bisa dia melakukan hal seperti ini? Dia mengandalkan ayahku suka sedikit, jadi seenaknya di pabrik. Benar. Kalau bukan karena Ksome membongkar kedoknya tepat waktu, kita semua masih tertipu olehnya. Tidak disangka, Song Jiming ini biasanya terlihat cukup jujur, tapi berani melakukan tindakan yang merugikan kepentingan pabrik. Pantas saja dia tidak ada di sini hari ini. Dia sudah melakukan hal sekotor itu. Mana mungkin dia masih punya muka untuk datang? Song Ximing, masih berani datang? Nona Yang, Ximing sekarang adalah wakil kepala pabrik motor Yaoshi. Tolong jaga bicaramu. Direktur Zhou, Anda benar-benar menganggap sampah sebagai harta karun. Belum tahu? Direktur Zhou mempekerjakan pecundang yang kupecat. Dan sesumbar menantang pabrik Yongxing kita. Apa? Sebuah pabrik motor listrik kelas 3 berani menantang pabrik Yongxing? Zhou Ting,
Apa kamu sudah gila? Siapa yang tidak tahu kalau pabrik Yongxing akan menjadi pemimpin industri? Hanya dengan mengandalkanmu, kamu juga mau bersaing dengan pabrik Yongxing. Benar. Setelah hari ini, pabrik Yongxing kami akan menjadi perusahaan terdepan. Sedangkan pabrik Yaoshi kalian tidak akan punya tempat lagi. Yang Suomei, parameter motor masih bermasalah dan belum diperbaiki. Tapi kamu buru-buru serah terima. Jika baci ini rusak, masa jaya pabrik Yongxing untuk kalian selesai. Omong kosong apa? Ini bukan urusanmu. Ada Kak Suejun? Motor baci ini aman. Awasi baik-baik. Lihat Yongxing kami melesat. Kalau begitu kutunggu dan lihat. Sini, ayo kita pergi. Ini tidak perlu merepotkan Direktur Yang. Sebaiknya Anda lebih peduli dengan urusan pabrik saja. Sumi, para ahli dari negara Maple akan segera tiba. Mari kita lihat sampai kapan mereka bisa berpuas diri. Keluar. Inilah motor super dari pabrik Yongxing kami yang dikirim ke negara Maple. Sumi, kamu harus menunjukkannya pada kami. Mudah saja. Sekarang aku akan biarkan semua orang melihatnya. Bukankah ini blok penyeimbang rotor di dalam motor listrik? Komponen penting seperti ini. Bagaimana bisa jatuh di sini? Sumi, untuk apa kamu memegang barang rongsokan itu? Suijun, kamu sebut ini rongsokan. Bukankah kamu ahli motor? Oh, komponen inti motor di dalamnya saja tak kenal lagi? Aku. Bukankah kamu ahli motor listrik? Lihat kiri bawah, tonton lengkap. Bukankah kamu seorang ahli motor listrik? Sumi, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin aku tidak mengenali komponen kunci seperti ini? Hanya saja yang ada di tanganmu ini adalah barang rongsokan. Benarkah? Tentu saja benar. Jika aku bukan ahli motor listrik, bagaimana mungkin aku bisa menebuk motor listrik dari negara Maple ya? Maaf Kak Jimin, keliru. Sumi, tidak apa. Kita ini suami istri. Tenang saja. Pesanan ini pasti bisa diselesaikan dengan lancar. Akhirnya berhasil mengelabuinya. Bos Yang, jika motor listrik pabrik Anda bisa lolos inspeksi dari pakar negara Maple Leaf, saya bersedia memesan senilai 5 juta. Baik, saya juga menanti kerjasama nanti. Kak Jimin, mereka begitu yakin. Apa benar yang Suomei dan Sun Suejun bisa menyerahkan tepat waktu? Benar, Sun Suejun tak paham teknologi motor. Jika mereka nekat menyerahkan motor berparameter cacat, pasti timbul masalah besar. Dan pabrik Yongxing bangkrut karena harus ganti rugi denda pelanggaran kontrak 30 juta rupiah. Tidak disangka peralatan secanggih ini dibuat oleh Anda. Menurut saya, posisi kepala insinyur pabrik Yongxing seharusnya sudah lama diganti. Bagi ahli riset level saya, mengembangkan motor super seperti ini adalah hal yang mudah. Adakah Suejun? Yakin pabrik Yongxing tetap jadi pemimpin industri? Baik. Suomei, sepertinya pakar dari negara Maple Leaf akan segera tiba. Sebaiknya kamu segera naik ke atas dan mempersiapkan upacara serah terima. Bagus sekali. Saya Suomei, wakil kepala pabrik motor listrik Yongxing. Supermotor generasi pertama buatan suami saya, Sun Suejun, sudah rilis. Kelak jadi teknologi inti kami. Dengan motor super ini, Yongxing pasti tetap kuku nomor 1 industri. Ya, Ini benar-benar luar biasa. Membuat orang lain tertinggal jauh. Ya, benar. Di sini, saya juga ingin mengucapkan terima kasih secara khusus kepada seseorang. Dia telah memberikan kontribusi besar untuk peralatan ini dan juga merupakan kunci penyelesaian pesanan ini. Dia adalah Song Ximing. Dia adalah Song Ximing. Yang Sume, mau bikin ulah apa lagi? Song Ximing. Aku berterima kasih.
Kalau bukan pencuri penjiplak sepertimu yang diusir dari pabrik Yongxing, takkan ada sukses kami hari ini. Ternyata begitu. Dia dan Sun Suejun adalah murid dari direktur pabrik yang lama. Tidak disangka yang satu menjadi ahli di bidang motor listrik. Sementara yang satunya lagi adalah pencuri yang menjiplak hasil penelitian orang lain. Cih, untungnya direktur yang berhasil mengungkap wajah asli Song Ziming lebih awal. Jika tidak, kalau motor listrik ini bermasalah, pesanan dari negara Makleleaf bisa batal. Benar sekali, Song Ziming. Dengan hasil penelitianmu, aku bisa menikmati pujian dari banyak orang. Sementara kamu menjadi pecundang yang dibenci semua orang. Yang Suomei, 10 tahun aku banting tulang di pabrik motor listrik Yongxing. Bahkan ku bawa pesanan 10 juta dari negeri Daun Maple. Akhirnya kalian memperlakukanku begini. Song Jiming, kau jiplak riset Suejun, lalu mengaku ahli motor. Akan kubuat kau tak berani angkat muka seindustri. Nona Yang, Tuan Song wakil kepala pabrik listrik Yaoshi. Jangan memfitnah. Fitnah? Saksi bukti ada. Dasar apa tuduh aku? Sebenarnya ada apa ini? Apa jangan-jangan kita salah paham pada Song Ziming? Semuanya. Pesanan puluhan juta dari negara Makleleaf awalnya didapatkan langsung oleh Tuan Song. Dan motor super juga dikembangkan olehnya. Tapi tepat saat pesanan akan dikirimkan, Nona yang tiba-tiba memecatnya. Bukankah ini seperti habis manis setelah dibuang? Pabrik Yongxing melakukan hal seperti ini? Bahkan karyawan yang telah bekerja keras bisa dipecat begitu saja. Saya lihat di pabrik ini. Siapa lagi yang mau bekerja untuknya nanti? Chouting, jangan mengada. Motor super buatan suamiku Sun Suejun, bukan Song Jiming. Benar. Siapa di seluruh pabrik yang tidak tahu bahwa akulah ahli motornya? Sedangkan dia, Song Ziming, hanyalah seorang pencuri yang mencuri hasil penelitianku. Sun Suejun tak paham motor, tapi mengaku ahli. Yang Sumei, kau benar percaya trik pas-pasannya saja bisa membuatmu lulus pemeriksaan pakar negara Daun Maprekan? Song Jiming, jangan mengadu domba. Nanti ahli negara Maple datang. Kau lihat kekuatan Suejun. Ku tampar wajahmu. Permisi, negara Mapleleas. Halo Tuan William, saya ketua proyek yang Suomei. Ini suami saya, ahli motor Sun Suejun. Motor pesanan Anda semua buatannya. Tuan William, semua motor di sini telah saya setel secara pribadi. Anda bisa memeriksanya kapan saja. Kerja sama dulu dengan pabrik motor listrik Yongxing kalian ternyata bijak. Mari cek barang. Tidak masalah. Saya akan menyuruh mereka semua untuk melakukan penyetelan sekarang. Tunggu, parameter motor ini bermasalah. Dipaksa start, motor langsung terbakar dan jadi rongsok. Kamu kena denda 30 juta, bangkrut nanti. Song Ziming, jangan menakut-nakuti. Aku jamin batch motor ini takkan bermasalah sedikit pun sama sekali. Intinya, kamu dendam karena ku pecat. Tak tahan lihat kami bahagia. Sulit menasihati orang yang keras kepala. Karena kamu tidak percaya, terserah. Nona Yang, boleh cek barang? Tidak masalah. Senza, nyalakan semua motor di pabrik dan jalankan. Berhasil. Benar-benar ahli motor. Nona Yang, saya tidak ada masalah dengan barang ini. Saya akan segera mengatur orang untuk mentransfer pembayaran kepada Anda. Bagus. Dengan 10 juta, Yongxing jadi perusahaan. Selamat. Mari sering kerjasama lagi. Iya, cepat. Suomei, sudah kubilang dari dulu. Pesanan ini pasti bisa diselesaikan dengan lancar. Song Ziming, sekarang apa lagi yang ingin kamu katakan? Nona Yang, kalau begitu saya akan membawa barang-barang ini. Motornya semua apa? Nona Yang, ada apa ini? Tuan William, salah paham? Kak Suejun, kau bilang semua dinamo ini sudah beres. Kok masih rusak? Jangan khawatir. Pasti karena motornya baru di setel dan belum stabil. Saya akan segera memperbaikinya.
Sudah diperbaiki hampir 2 jam. Kenapa motor ini belum juga beres? Benar. Bukankah Sung Suejun ini ahli motor? Masa masalah begini pun tak bisa? Kak Shiming, benar. Motor mereka bermasalah. Aku sudah bilang dari dulu, tapi sulit menasihati orang keras kepala. Nona Yang, saya beri Anda waktu setengah jam lagi. Jika mesinnya belum diperbaiki, Anda tinggal tunggu saja denda pelanggaran kontrak. Pak William, tenang. Pasti tepat waktu. Suejun, sudah beres kan? Hampir selesai. Tak usah khawatir. Di pembangkit Yongxing ada ahli motor. Yakin bus ini tanpa masalah. Aku punya catatan Song Ziming. Selama kita menyetelnya sesuai dengan parameter yang tercatat di sana, pasti tidak akan salah. Waktu habis. Beres. Kak Suejun, coba buka. Baiklah. Semoga Tuhan memberkati. Harus berhasil. Motor bergerak. Bagus sekali. Motor ini akhirnya kembali normal. Sudah ku bilang, memperbaiki mesin ini semudah menjentikan jari kelingkingku. Sangat mudah. Pantas ahli. Motor serumit ini, cepat sekali kau perbaiki. Ahli Sun memang pantas menjadi pilar pabrik Yongxing. Tingkat keahliannya benar-benar hebat. Hebat. Biarkan motor bekerja 30 menit. 3 menit saja. Pasti langsung terbakar. Kamu ini siapa? Song Ziming, jangan membual. Motornya sudah kuperbaiki. Pasti tidak akan ada masalah lagi. Tuan William, jangan dengar omongannya. Ya, Tuan William. Segera terima motor. Bawa pulang. Saya lihat motor-motor ini tidak ada masalah. Tapi saya harus memeriksanya dengan teliti. Jika tidak ada masalah, saya akan langsung tanda tangan untuk menerimanya. Song Ziming, lihat saja baik-baik. Bagaimana Kak Suejun membawa pabrik Yongxing kita ke puncak? Meledak. Motornya terbakar. Ini rongsok. Kalian para penipu. Jika kalian tidak menyerahkan motor yang bagus, saya akan segera menghentikan kontrak dan membayar denda 30 juta.